Saya hanya mensarikan sedikit saja yang bisa kita sampaikan beberapa menit ke depan. Jadi dia pertama sudah menghentak dengan sekarang kita ada di mana ya. Jadi sekarang kamu boleh terlihat gagah, kuat, tapi yakin bahwa sewaktu-waktu kamu akan tidak berdaya di hadapan waktu. Karena waktu itulah sangat berharga, bahkan dengan waktu Allah juga bersumpah untuk di dalam surat Asar ya. Jadi kita merasa kita ada di tahap mana itu. Kemudian beliau Saudara Muhammad Yasir itu mengutip dari buku yang ditulis oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Gumur ala Masawil Umu. Dia membagi 5 tahapan umur manusia. Yang saya kasih warna kuning adalah kita semua ada di masa itu. Jadi membaginya dari mulai kecil sampai masa balik, kemudian dari masa balik sampai akhir masa muda 35 tahun, masa muda sampai usia 50, dan masa 50 tahun sampai 70 tahun disebut masa saikukah. Dari usia 70 sampai akhir usia disebut masa renta. Jadi kita ada di masa yang 50 tahun sampai 70 tahun itu. Apa yang istimewa dari masa 50 sampai 70 tahun itu? Ada hal yang kita harus sama-sama, itu juga mengingatkan kepada saya bahwa pada usia ini, jika seorang melakukan maksiat, Allah akan sangat membencinya dan Allah tidak akan mengajak bicara di hari kiamat. Jadi Nabi bersabda, 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan Allah tidak memandang dan membersihkan serta mendapatkan siksa yang pedih adalah orang tua yang berzina. Jadi orang di usia kita ini, apalagi orang di usia kita ya, penguasa yang pendusta dan orang miskin yang sombong. Jadi jangan salah, kita boleh nggak punya apa-apa, tapi kalau kita sombong, Allah juga nggak mau bicara dengan kita di hari kiamat, gitu ya. Ini menghentak sekali karena apa? Karena kita ada di masa itu, di masa yang kita nggak mau, Allah nggak mau bicara pada kita di hari kiamat kelak. Jadi ini mengingatkan bahwa usia kita saat ini ada di masa saikukah yang ada. Kalau kita melakukan kejahatan atau melakukan kemaksiatan, Allah nggak mau lagi ngomong. Jadi kita berusaha tidak melakukan yang Allah tidak suka. Kemudian, ternyata menjadi tua itu bukan sesuatu yang buruk, gitu. Karena beberapa cerita menyampaikan bahwa orang tua berumur panjang bisa melampaui kebaikan seorang mujahid. Jadi ini ada ceritanya, ya. Jadi ada sahabat Nabi di zaman itu yang dia bermimpi. Waktu itu dia bermimpi. Dia bermimpi lalu dia sampaikan mimpinya, namanya Talbah bin Ubaidillah. Mimpinya itu gini. Dia mimpi malam-malam dia ada di pintu surga. Ada dua orang, yang satu orang yang sangat ingin melakukan mujahid, ya, melakukan hal-hal yang baik untuk di masa perang waktu itu, dan dia mati syahid. Kemudian yang satu lagi ada 2 orang pemuda kan, yang satu 2 orang tua. Satu lagi orang ini meninggal di atas tempat tidur setahun berikutnya. Lalu orang yang meninggal di atas tempat tidur itu dipersilahkan masuk ke dalam surga lebih dahulu. Baru setelahnya adalah orang yang melakukan mujahid itu, yang gugur di medan perang, yang mati syahid. Lalu si Talbah ini tanya gitu, kok bisa begitu ya? Gitu. Rasul bilang, apa yang membuat kamu heran? Yang membuat saya heran, kenapa kok yang mujahid lebih belakang daripada orang yang meninggal di atas tempat tidur setahun kemudian? Waktu itu, supaya nggak salah, karena ini menyangkut itu ya, Nabi langsung tanya, kalau buat saya nggak ada heran. Bukankah setelah setahun dia mendapatkan bulan Ramadan dan dia berpuasa, kata Nabi. Ia juga telah mengerjakan sholat dan dengan itu menggunakan sujud selama 1 tahun. Mereka menjawab, orang-orang itu menjawab, iya. Nabi kembali berkata, sungguh sangat jauh perbedaan seperti langit dan bumi antara keduanya dalam kebajikan. Jadi artinya apa? Salah satu kelebihan orang tua Muslim itu ketika diberi waktu, kemudian dia melakukan untuk ibadah,
puasa, sholat, tilawah, zikir, zakat, sodakoh, bahkan senyuman dan memberikan dan ibadah yang lain, dia akan lebih baik dari seorang mujahid. Jadi ini buat kita adalah semangat bahwa dalam usia kita ini ternyata berbuat kebaikan adalah salah satu hal yang akan membawa kita insya Allah memasuk surga lebih dahulu. Jadi hanya itu saja, sudah 4 menit. Terima kasih. Mari beribadah sebanyak-banyaknya. Semoga Allah izinkan, semoga Allah berikan rahmat dunia akhirat kepada kita. Amin ya muhijabi sayyidin. Amin ya rabbal alamin. Kurang 3 menit tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Ya, terima kasih telah menyampaikan kultum hari ini. Untuk penutup, mohon Uski membacakan doa dan tutup doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.